Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama untuk kesempatan kali ini seperti yang kalian lihat teman-teman ya, untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency kan belum begitu bagus ya. Dia kita lihat dari price-nya Bitcoin aja udah koreksi sampai di 113 ya. Terus Ethereum juga udah koreksi ya teman-teman sekitar 4%. SRP ini koreksi juga. Secara overall nih market dalam meronta-ronta atau merona-rona ya kan. Tapi sebenarnya buat kalian semua yang memang masih optimis, masih yakin gitu kan dengan prospek perkembangan daripada si altcoin ini teman-teman atau dalam sektor kripto, ini akan menjadi salah satu momentum yang cukup bagus buat kalian untuk hunting ya. Dalam arti kalian berburu untuk cari altcoin yang mungkin memiliki prospek atau potensi dalam jangka pendeknya bisa mengalami kenaikan. Cuman kan ya tetap kalau kalian ingin hunting atau berburu ya disclaimer ya teman-teman ya, karena kita nggak ada yang tahu nih mana yang akan meledak dalam waktu dekat dan mana yang akan meledak dalam jangka panjangnya gitu kan. Nah, terus di sini kita menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman semua. Ya, karena beberapa teman-teman masih minta nih dibahasin tentang Picoin kan. Nah, kalau kita lihat sendiri Picoin itu memang udah anjloknya parah ya teman-teman ya, dari all time high dia di 2,9 sekian dolar, kali ini di bawah 1 dolar, tepatnya di kepala 0,34 US dollar ya. Dia mengalami penurunan kurang lebih sekitar 3,88%. Ya tepatnya dia di harga 3,4 ya. Cuman di sini teman-teman ya, yang disayangkan kan gini. Picoin itu kan udah apa ya, bisa dikatakan dia udah ada voting dari Binance ya, spekulasi daripada komunitasnya tanggal 15 kemarin listing Binance dan sebagainya. Cuman kan sampai saat ini belum ada tanda-tandanya. Nah, kenapa Picoin kalau belum bisa listing ke Binance, kenapa nggak mencoba desentralisasi exchange kecil-kecil dulu ya, mungkin yang masuk ranah 20 besar, 30 besar atau yang masuk dalam kategori 100 besar dulu gitu kan. Untuk apa ya? Untuk mendongkrak dari segi volume, dari segi likuiditas dan sebagainya ya kan. Nah, cuman di sini teman-teman ya masih banyak orang yang optimis nih terhadap Pi Network, bahwasanya Pi ini bakal cepat atau lambat lah dia bakal listing ke Binance gitu. Nah, semoga saja teman-teman ya. Terus di sini kalau kita lihat dari sentimen komunitas, di sini komunitas Pi itu masih sangat strong ya, karena komunitas Pi itu kan masih banyak banget ya. Dia cukup kuat. 88% di sini komunitas itu masih sangat optimis terhadap prospek atau pengembangan daripada si Pi Network. Nah, terus di sini kalau kita lihat teman-teman ya, dari similarnya beberapa altcoin yang kinerjanya itu sama dengan Pi Network, bahkan seperti XRP, Bitcoin, Dogecoin, ini pola chartnya itu ya 11 12 sama kayak si Pi Network. Di sini juga ada PP, Doge sama official Trump, yang dimana pola pergerakannya yang mirip itu di XRP, di Bitcoin sama di Dogecoin ini sangat kelihatan kemiripannya ya gitu. Bahkan di sini pun kalau kita ketahui ya, itu para pakar itu masih memprediksikan untuk kenaikan daripada Picoin itu sampai 150% ya, dengan pola harga koin Pi yang dimana menunjukkan akan ada rebound atau kenaikan sampai di 150%, yang dimana itu akan membawa persentase harga daripada Picoin kembali ke area 1 dolar. Harga koin Pi sendiri masih berada dalam kondisi pasar bearish minggu ini, mendekati titik terendah sepanjang masa seiring apa? Meredanya sentimen penurunan tajam. Ini mungkin akan berakhir minggu ini karena apa? Token ini atau Pi Network itu membentuk pola yang namanya mengembalikan atau menjelang hekton minggu ini, di mana para pengembang akan mendemonstrasikan ya karya mereka. Harga koin Pi sendiri siap untuk rebound seiring terbentuknya pola kontrak. Grafik jangka waktu harian menunjukkan bahwa harga koin Pi telah merosot selama berbulan-bulan. Aksi jual ini begitu parah sehingga tidak ikut
serta dalam bull run pasar kripto baru-baru ini yang mendorong Bitcoin ke rekor tertinggi. Indikator tren seperti rata-rata pergerakan dan super trend menunjukkan bahwa harga jaringan Pi memiliki momentum penurunan yang lebih besar. Harga ini lebih rendah dari pada rata-rata pergerakan 25 hari di kepala 0,39. Nah, demikian pola osilator atas seperti relatif ya, strength index atau RSI dan stochastic itu menunjukkan penurunan lebih lanjut. Namun di sisi positifnya, CoinPi telah membentuk pola wedge menurun yang besar yang mengisyaratkan kemungkinan rebound. Pola ini yang ditunjukkan dengan warna hijau terdiri dari dua garis trend yang menurun dan konvergen ya. Penembusan bullish biasanya terjadi ketika garis-garis ini mendekati titik pertemuan. Harga Pi Network juga menunjukkan volatilitas di mana volume yang rendah menandakan bahwa harga sedang dalam fase akumulasi. Fase akumulasi diikuti oleh markup yang disebabkan oleh permintaan yang lebih tinggi dari penawaran. Oleh karena itu, perkiraan harga jaringan Pi yang paling memungkinkan pada tahun 2025 adalah saat ia akan mengalami pemulihan harga yang kuat dalam waktu dekat. Jika ini terjadi, artinya harga dapat melonjak sekitar 150% ke titik psikolog di area $1. Titik psikolog ini nanti akan menjadi titik penentu untuk Picoin. Apakah Picoin ini akan terus naik atau dia akan terus koreksi ya? Karena titik psikolog ini nanti kalau dia nggak mampu menahan kenaikan daripada Pi Network ya dia akan kembali lagi junam sampai palung Mariana. Tapi kalau titik psikolog ini mampu menahan kenaikan daripada Pi Network dia cukup stabil di area $1, maka kemungkinan nyampe di area 1,6 bahkan di area $2 itu sangat mungkin. Nah, token Pi yang bullish akan menjadi titik valid jika jatuh di bawah level tren sepanjang masa di area 32. Bergerak di bawah level tersebut akan menjadi tanda para penjual short masih ada dan sedia mendorongnya jauh lebih rendah lagi, seperti itu teman-teman ya. Bahkan di sini ya salah satu katalis yang mungkin bisa membawa kenaikan daripada Picoin adalah salah satu Pay Hackathon adalah katalis teratas minggu ini. Jadi katalis utama bagi Pi Network minggu ini adalah penyelenggaraan acara Hackathon Kamis ini oleh para pengembang Hackathon. Ini merupakan lanjutan dari acara Pi Today yang baru-baru ini di mana mereka meluncurkan berbagai perangkat baru seperti iStudio dan staking. Nah, para kreator berharap para peserta akan membangun aplikasi yang membuat ekosistem lebih interaktif. Pemenang akan menerima 75.000 token Pi yang saat ini bernilai sekitar 26,500 US dollar. Hackathon tahun ini ya bertujuan untuk memastikan bahwa jaringan Pi bukanlah rantai hantu seperti saat ini. Karena apa? Tidak ada aplikasi utama dalam ekosistem tersebut. Sebuah ekosistem akan mengungkapkan harga koin Pi dengan meningkatkan aktivitas dan pembakaran tokennya. Nah, semoga saja ya di dalamnya nanti ada mekanisme burningnya. Mungkin nanti kalau jaringan Pi ini udah mulai interaktif, udah mulai terjadi adopsi, ya tidak menutup kemungkinan ya akan dilirik oleh banyak sentralisasi exchange juga. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.